Kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa selama 1 minggu ini. Dan di tempat ini kita mau mengucap syukur. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan segala waktu yang ada di muka bumi ini. Dalam waktu Tuhan yang bekerja buat kita semua, Tuhan yang memimpin. Mari kita membawa hati kepada Tuhan. Kita mau katakan sama-sama dengan pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kau yang memegang kendali atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami berserah kepada-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami memuji Engkau. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Engkaulah Alfa dan Omega. Kami datang kepadamu Tuhan untuk menyembahmu dan sujud di hadapanmu, berserah kepada rencana Tuhan, berserah kepada pimpinan Tuhan. Dan ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang menyenangkan karena kami boleh bertemu muka dengan Tuhan dan menikmati lawatan Tuhan yang indah di sepanjang ibadah pagi hari ini. Berkati sidangmu yang hadir untuk beribadah pagi hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Kami mau memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Mari katakan amin. Sekali lagi bisa kasih tangan, salaman kanan kiri, katakan shalom. Ada yang baru hadir pertama kali, kita kasih selamat, kita berjabat tangan, kita mengucapkan selamat datang. Karena hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan untuk kita datang
Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, masalahku dan masalahmu Tuhan pasti tolong. Amin. Yes. Karena itu jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, jangan apapun. Bersandar pada Tuhan pasti ada solusi. Bersandar bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Karena waktunya Tuhan selalu waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah salah dengan waktu. Tuhan tidak pernah salah dengan timing. Tuhan waktunya selalu tepat. Tuhan menjawab doa.
sebuah pengharapan bahwa kami akan melihat hal-hal yang besar. Sekalipun hari ini kami belum melihat titik awalnya, tapi kami yakin, kami percaya akan terjadi perubahan dari apa yang kami kumpulkan, dari apa yang kami doakan. Tuhan pasti dengar doa kami lebih dari apapun yang kami harapkan. Tuhan mampukan kami untuk tetap percaya dan melihat bahwa segala sesuatunya mungkin di dalam Engkau Tuhan. Dalam penantian pengharapan kami ini Tuhan, biarlah iman kami semakin bertumbuh, tidak menjadi loyo, tapi dalam penantian akan jawaban Tuhan, hati dan iman kami semakin dikuatkan. Karena kami mengerti, karena kami tahu firman Tuhan tidak ada yang gagal. Firman Tuhan itu isinya adalah kebenaran yang sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin buat kami yang mengasihi Engkau. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami percayakan Tuhan segala sesuatunya kepadamu, karena kami pasti akan melihat mujizat-Mu terjadi di kehidupan kami. Kami menyambut berkat firman siang hari ini Tuhan. Mari Kau berbicara kepada kami semua melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Biarlah kami sungguh-sungguh diberkati dengan penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini. Dan Roh Kudus yang menolong kami untuk membukakan apa yang tidak mengerti dari firman-Mu menjadi mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut berkat firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya berharap dan terus berharap bahwa jemaat Tuhan terus mengalami pertumbuhan rohani yang semakin nyata. Amin. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati umat Tuhan di tempat ini. Amin. Saya berdoa juga kiranya Tuhan juga memberikan selalu kesehatan dan kekuatan. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama melekat kepada Tuhan, sama-sama terpaut kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, shalom. Selamat pagi. Selamat bergabung buat saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan lawatan yang luar biasa. Amin. Oke, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang perlu kita tahu hari ini ya? Bahwa dalam pertemuan ibadah ada lawatan Allah dan doa berkat. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa dalam pertemuan ibadah, dalam ibadah raya, dalam ibadah minggu ada lawatan Allah dan doa berkat, saudaraku. Maka sampai selesai ibadahnya itu sampai doa penutup, ya, sampai doa berkat, ya. Sehingga doa berkat itu nyampe dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita tahu hari ini, saudaraku? Bahwa dalam pertemuan ibadah ada berkat di rumah Tuhan, ya. Yang perlu kita tahu hari ini ada berkat di rumah Tuhan. Ya, artinya ada berkat di gereja, ada berkat dalam ibadah minggu, ya. Karena orang Kristen itu ibadahnya, ibadah rayanya, ibadah khususnya adalah hari Minggu, saudaraku. Kecuali hari-hari raya besar yang lain, ada hari Kamis, ada hari Rabu, ada hari Jumat. Tapi ibadah khusus orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah hari Minggu. Oleh sebab itu hari Minggu itu adalah hari yang penting bagi orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, ada berkat di rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita yang berdoa kepada Tuhan, yang kita yang mempercayai bahwa Tuhan itu satu-satunya sumber pertolongan, Tuhan itu sumber berkat, maka hal yang harus kita tahu dan hal yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan di rumah Tuhan. Itu pentingnya rumah Tuhan, itu pentingnya gereja, itu pentingnya bahwa kita melakukan pertemuan ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kata Alkitab tentang ibadah di gereja, tentang ibadah di rumah Tuhan, tentang ibadah di bait Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mazmur pasal 118 ayat 26 berkata demikian: diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi ketika kita beribadah di gereja, ketika kita beribadah bersama-sama dengan saudara yang lain, kita datang itu dalam nama Tuhan. Tidak ada kepentingan yang lain kecuali kita mencari Tuhan. Ya, kita ibadah di gereja dengan satu kepentingan bahwa kita mencari wajah Tuhan. Ya, ada sampingannya sih nggak masalah. Ya kan? Cari teman, cari jodoh, cari saudara, itu sampingan, saudara yang dikasih. Tapi fokus kita bahwa ketika kita datang beribadah di rumah Tuhan, ketika kita datang beribadah di gereja, bahwa kita datang dengan fokus mencari wajah Tuhan. Amin. Tidak peduli apa kata orang. Misalnya, orang lain tidak tahu bahwa kita hari ini sedang susah. Orang lain tidak tahu bahwa hari ini kita sedang sedih. Orang lain tidak tahu bahwa hari ini kita sedang ruwet. Orang lain tidak tahu bahwa hari ini kita sedang sakit, ya kan? Tapi Tuhan itu maha tahu. Dialah sumber pertolongan kita yang utama dan yang pertama, saudaraku yang dikasihi. Oleh sebab itu ketika kita datang dalam ibadah minggu, kita datang dalam nama Tuhan. Karena apa? Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jadi ini ayatnya, ini dasarnya ya, bahwa sumber berkat itu datangnya dari dalam rumah Tuhan. Mungkin orang yang mencari sesuatu di luar sana dengan usaha, dengan kerja keras, ya tentu orang yang percaya kepada Tuhan harus kerja keras, tidak boleh santai-santai, tidak boleh malas-malasan. Tapi di sini dikatakan bahwa kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ini jelas. Orang yang percaya kepada Tuhan, mau tidak mau dia harus mencari wajah Tuhan, karena dari Tuhanlah sumber pertolongan dan sumber berkat. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bosan-bosannya bahwa pesan ini jangan menjauhkan dari pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan dari pertemuan ibadah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Alkitab mengatakan bahwa berkat itu diperintahkan dari dalam rumah Tuhan, tapi ada banyak orang tidak mau tahu. Kan aku lagi cari usaha, kan aku lagi bekerja, kan aku lagi cari kesenangan. Supaya apa? Di luar sana, ya, dia pikir dia menemukan sumber pertolongan, sumber berkat dan sumber kehidupan, saudara yang dikasihi Tuhan. Padahal Alkitab mengatakan bahwa sumber pertolongan dan berkat itu diperintahkan dari dalam
rumah Tuhan. Mari kita sama-sama semakin hari semakin sadar betapa pentingnya beribadah di gereja. Ya, jangan ada lagi kata lain kecuali ada kemunduran. Ya, kecuali ada kemunduran bahwa ada sebagai pengganti ibadah di gereja. Ya, ada sebagai pengganti ibadah minggu dengan nama merek lain, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mau kembali, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati kuliahku, sekolahku. Tapi gak mau datang ibadah di gereja. Ya, percayalah saudaraku, pegang kata-kata yang firman dari Alkitab bahwa sumber pertolongan dan sumber berkat itu datangnya dari dalam rumah Tuhan, diperintahkan berkat itu. Nah, orang yang setia dalam ibadah selalu ada keberuntungan, bukan hanya sekedar untung. Kalau untung itu berbicara 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi keberuntungan ya itu 2 ditambah 3 itu bisa jadi 5.000. Bukan hanya sekedar 5. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama setia dalam ibadah. Ya, sebagai hamba Tuhan, pesannya cuma itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Tidak ada hal yang lain, karena di dalam pertemuan ibadah, di dalam ibadah raya, di dalam ibadah minggu yang pertama, ada pujian dan penyembahan. Itu kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan yang dengerin kita sekali lagi. Dan yang kedua, ada firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan yang mau menyampaikan isi hatinya kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah berkata bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Banyak orang di luar sana mengatakan bahwa dunia usaha itu sedang lesu. Tapi ketika ada sesuatu, ketika ada pertolongan Tuhan datang, dia tetap berkata bahwa dunia usaha di luar sana itu sedang lesu. Berkat pertolongan Tuhan yang sewaktu-waktu datang itu tidak pernah diperhitungkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga tetap mengeluh bahwa dunia usaha sedang lesu. Selesu-lesunya dunia usaha, tapi kalau rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya untuk memberkati dengan berkat keberuntungan, itu akan terjadi, dan rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan umatnya. Amin. Kalaupun boleh dikatakan dunia usaha itu lesu, orang bekerja penghasilannya tidak maksimal, tapi untuk memenuhi kebutuhan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, masih ada sisa dan saldonya. Itu keberuntungan. Tidak peduli mau lesu, mau lumrah ya, mau loyo. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita datang dalam nama Tuhan, maka kita percaya ada pertolongan Tuhan. Amin. Nah, mari datang kepada Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang tidak mengenal lelah dalam berusaha, siapa yang tidak mengenal lelah dalam bekerja, semua orang pasti akan bekerja lelah. Saudara baca status di WA saudara, ya, ketika mulai jam 10-11 malam, cuma satu kalimat, satu kata, lelah. Tulisannya lelah, sambil menselonjorkan kaki, sambil menyeruput kopi, dengan nulis status lelah. Semua orang
Bahkan dikatakan orang yang tidak melakukan apa-apa pun juga lelah. Menunggu jam, menunggu waktu, ya. Kenapa tidak malam-malam? Kenapa tidak segera malam? Itu pun juga lelah. Kenapa ya tidak cepat hari Senin atau hari Selasa? Itu pun juga lelah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus juga pernah mengatakan, manusia bukan hidup, bukan makan hanya dari roti saja. Atau kalau dalam konteks Purwokerto, manusia tidak hidup, tidak makan hanya dari nasi saja. Ya. Tapi Yesus katakan manusia itu hidup dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kita makan satu piring nasi berserta lauk pauknya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Setelah kita makan kenyang, ya, setelah itu dalam waktu 1 jam, 2 jam kita sudah lapar lagi. Tapi ketika saudara punya hati dalam kondisi puas, walaupun saudara belum makan, perut belum terisi, saudara akan merasa kenyang. Ketika saudara sudah punya roh yang menyala-nyala, kepuasan dan bahagia buat Tuhan itu baik, saudara. Ya, saya sering berkata kepada istri saya, mau makan apa? Enggak, makan yang ada aja. Gak ada apa-apa. Nasi ada. Ya udah, makan nasi aja. Sama berambang. Kasih garam. Ini enak. Itu ketika hati kita sedang mengalami ucapan syukur. Tapi ketika hati kita sedang bermasalah, ya kan, dibelikan sate, saudaraku. Ya, ini bukan cerita bohong, bukan hoax, ya. Ketika hati sedang bermasalah, saya dibelikan sate kesukaan saya, ya, sate hot plate, ya kan? Iya, bukan sate ayam. Ya, dia pergi bukan order, dia sengaja pergi keluar, dia membelikan sate. Saya sudah bilang saya nggak mau makan, taruh aja di situ dengan bersungut-sungut, ya, saudaraku. Padahal itu sate enak, masih panas-panas ya sebenarnya, ya. Tapi ketika hati sedang bermasalah, ya, saudara, sesuatu yang enak yang menjadi makanan favorit itu tidak menarik, ya. Sampai bilang dibuang saja kan? Loh iya, sampai dibuang. Tapi ketika saya kembali undur diri, saya menarik diri, menarik perkataan saya. Ketika saya melihat usaha istri saya, tadinya saya buang saja lah, gak jadi sabuan. Iya, kenapa? Karena saya melihat istri, dia berkata, aku gak mau kamu gak makan. Saudaraku, itu yang diomong, sehingga kemarahan hati saya yang sedang bermasalah itu mulai berangsur-angsur membaik, saudara. Ketika dia bicara, aku gak mau kamu gak makan. Senang dia kan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Maka sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saudara menerima firman Tuhan itu kalau boleh saya ngomong gini, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Itu ibaratnya kita sedang mengunyah makanan. Kalau mengunyah makanan itu hitungannya berapa kali kunyah menurut
medis, menurut dunia kedokteran, menurut dunia kesehatan, kalau kita mengunyah makanan itu berapa kali kunyah? Ya? Banyak kali kunyah, toh? Tidak langsung rasa sendok masukin ke mulut, masuk, enggak. Dikunyah sampai lembut, saudaraku. Itu teorinya. Tapi ketika saudara makan kan enggak begitu. Ya, langsung aja berapa menit ya habis itu satu piring, saudara. Karena apa? Ngunyah 3 kali langsung telan, ngunyah 3 kali langsung telan. Ya. Nah, ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu seperti kita mengunyah makanan, ya dikunyah-kunyah, dinikmati, dirasakan, dan selanjutnya kemudian ditelan. Itu merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman, merenungkannya, kita seperti mengunyah makanan, kita merasakan, menikmati, dan menelannya. Ya, bukan memuntahkannya. Karena apa? Makanan itu baru berfungsi dengan baik dalam tubuh kita kalau kita menelannya. Ya, firman Tuhan itu baru bekerja dalam kehidupan kita kalau kita menghidupinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, bagi saudara yang hari ini datang yang belum punya Alkitab TB2, ada berapa banyak? Punya Alkitab TB2? Sudah punya belum? Ya, saudaraku boleh maju. Saya akan kasih bagi Alkitab TB2. Saudara yang belum mendapatkan silakan maju ke depan. Ya, silakan yang belum punya maju ke depan. Semua satu orang dapat satu. Ya. Ben satu, itu satu, bapaknya satu, anaknya satu, ibunya satu. Semua dapat. Mumpung ada kesempatan. Ya. Masih ada yang satu orang harus pegang satu Alkitab. Silakan maju. Jangan sampai nggak pegang. Ya, maju. Ayo. Hah? Sudah dapat masing-masing satu? Oh, sekalian. Masih ada lagi? Mas Jo? Oh, jalur belakang. Terobos nih, enggak ya? Jadi saudaraku, yang bisa hamba Tuhan lakukan memberkati. Kalau memberkati uang, seberapa banyak uang yang kita miliki. Kalau memberkati makanan, betapa betahnya ngasih makanan tiap hari, saudaraku. Karena itu hanya mengenyangkan sesaat. Tapi ketika kita memberikan firman Tuhan, itu seumur hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berlakunya, dampaknya seumur hidup. Oleh sebab itu, mari kita terus tekun dalam ibadah. Nah, di dalam ibadah ada ucapan berkat imam, ada ucapan berkat gembala, ada ucapan berkat hamba Tuhan di gereja lokal itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya kalau ada orang Kristen yang kepahitan dengan pendeta, yang kepahitan dengan hamba Tuhan, yang kepahitan dengan gembala, mau pindah ke gereja manapun, saudaraku, berkat itu tidak akan nyampe. Percayalah. Ya, jika ada orang Kristen yang masih terus menyimpan kepahitan dengan gembalanya, dengan pendetanya, dengan hamba Tuhannya di suatu gereja, dia mau pindah ke manapun, dia tidak bisa menerima berkat dari
ucapan imam. Karena satu perintah Tuhan kepada hambanya, Bilangan pasal 6 ayat ke-27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ini kuncinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika ada orang belum pulih hubungannya dengan seorang hamba Tuhan, dengan seorang gembala, dengan seorang pendeta, maka dimanapun ia berada, dia akan berhadapan dengan hamba Tuhan itu. Ya, tidak mungkin yang berdiri di sini bukan pendetanya. Ya, di gereja manapun tidak mungkin yang mengucapkan doa berkat itu bukan gembalanya. Tetap gembalanya yang menerima ya penugasan secara khusus untuk menyampaikan hal ini. Ya, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, meletakkan nama Tuhan. Yang dapat dalam nama Tuhan diperintahkan berkat itu dari rumah Tuhan. Ya, di situ katakan meletakkan namaku atas orang Israel, atas umat Tuhan yang percaya. Maka ada koma dan ada kata maka. Kalau kata maka itu sebab akibat, saudara. Aku akan memberkati mereka. Jadi melalui ucapan berkat imam itu, berkat itu terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu ucapan berkat setiap kali penutupan ibadah dikatakan begini: Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Doa berkat yang kita terima setiap akhir ibadah. Ya, Bilangan 26 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi ucapan berkat imam ini, ucapan berkat hamba Tuhan ini, karena disuruh oleh Tuhan, maka ada doa berkat di sesi akhir ibadah. Jangan pulang sebelum doa berkat, ya kan? Karena apa? Doa berkatnya terakhir, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ini yang dikatakan aku akan memberkati mereka, memberkati umatnya. Jadi include. Kita datang mencari Tuhan, sumber pertolongan adalah Tuhan, dan Tuhan itu satu-satunya hal yang kita harapkan dalam hidup ini. Apapun yang terjadi bukan hanya mengejar untung, tapi kita akan menerima keberuntungan. Keberuntungan itu lebih daripada sekedar untung. Oleh sebab itu, saudaraku, tetaplah kita sadar bahwa kita butuh ibadah di gereja. Saudara yang dikasih, apa yang perlu kita tahu, saudara? Bahwa ketika kita datang beribadah di gereja, apa yang perlu kita tahu lagi? Ya. Yang pertama ada berkat perlindungan. Ya. Yang pertama ada berkat perlindungan, yang kedua ada urapan Allah, yang ketiga ada berkat shalom. Seringkali saudara berkata shalom, ya. Tahukah artinya shalom? Yang saya tahu, shalom itu anaknya Pak Dimas, yang rumahnya tinggal di dekat Silo. Itu Silo itu nama kota sebenarnya. Ya. Yang perlu kita tahu bahwa di dalam ibadah di gereja itu ada berkat perlindungan karena ada doa berkat yang disampaikan oleh hamba Tuhan bahwa Tuhan memberkati engkau. Dan di situ Tuhan menstempel. Menstempelnya apa? Bahwa ketika hamba Tuhan itu mengucapkan ucapan berkat imam, maka di situ Tuhan memberikan suatu legitimasi, stempel, garansi bahwa aku akan memberkati mereka. Ya, maka di dalam ibadah ada berkat perlindungan, ada perlindungan, ada urapan Allah.
Kalau saya mau bertanya dengan jujur, ya, kalau ada orang yang berpendapat bahwa ibadah di rumah ya sama aja. Pertanyaannya yang kedua, berkat urapan Allah itu diterima tidak? Ya, atau dengan santainya ketika kita ibadah di rumah, pasti ada bedanya, saudara. Mengapa? Karena itu suatu ketetapan bahwa ibadah di bait Allah, ibadah di rumah Allah itu suatu ketetapan, saudara. Dan ada berkat shalom. Nah, saya mau kasih jelas bahwa kata shalom, nah, shalom itu artinya adalah damai dan sejahtera. Itu lebih dari hanya sekedar untuk. Ketika kita mengucapkan shalom, ya, itu yang pertama damai dan sejahtera. Kalau namanya sejahtera itu pasti damai, saudara. Jadi orang yang belum bisa berdamai itu seringkali belum sejahtera. Orang yang sejahtera itu adalah orang yang merasa cukup dengan berkat kemurahan Tuhan. Ya. Yang kedua, arti shalom adalah keberuntungan. Ya, keberuntungan itu tidak ada yang hilang. Shalom dalam konteks perjanjian lama ada kaitannya dengan kekayaan. Sementara dalam konteks perjanjian baru Yesus mengajarkan bahwa shalom ketika berpindah ke zaman perjanjian baru, zaman anugerah, itu diganti menjadi Irene. Apa itu? Damai sejahtera. Orang yang mendapatkan Tuhan Yesus, hidupnya damai sejahtera. Yang dikatakan shalom dalam perjanjian lama soal kekayaan harta materi itu hanya suatu dampak dari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu koma, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, tidak ada yang hilang. Seringkali ada banyak orang berpikir bahwa kalau aku punya penghasilan besar, ya tentu aku akan sejahtera. Belum tentu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada banyak orang yang punya harta banyak, belum tentu sejahtera dalam hidupnya. Ya, karena tidak bisa menikmatinya. Nah, shalom artinya yang ketiga adalah keharmonisan. Ya, ada harmonis, keharmonisan. Tidak ada perpecahan, saudara. Jadi kalau ada orang Kristen yang menabur bibit perpecahan, dia bukan orang Kristen. Dia tidak bisa menikmati shalom, dia tidak bisa menerima Irene. Ya, walaupun namanya Iren. Ada yang namanya Iren? Ya, dalam bahasa Inggrisnya mungkin jadi Grace. Ya. Tapi dalam hidupnya kayaknya nggak ada tuh tanda-tanda kasih karunia, ya. Nah, yang ketiga tidak ada perpecahan karena ada keharmonisan. Itu kata shalom arti yang ketiga. Yang keempat, shalom artinya kesehatan dan kesembuhan. Yang keempat, shalom. Semoga saudara tetap dalam sehat-sehat dan baik-baik saja. Ya, di dalam perjanjian baru itu ditulis, ya. Saya berdoa kiranya engkau tetap dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa saya berdoa kepada saudara kiranya saudara tetap sehat-sehat dan makmur sejahtera. Shalom. Ya, kesehatan dan kesembuhan. Shalom yang kelima artinya pembebasan dan keselamatan. Selama ini kita belum bebas. Kenapa? Kita masih menyimpan luka, ya kan? Masih menyimpan hati yang luka.
belum merdeka, belum bebas. Namanya orang yang bebas, orang yang merdeka, luka itu sudah sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan. Ada banyak orang tetap yang memelihara lukanya. Sebenarnya sudah kering, ya, tapi lukanya itu dikasih garam lagi. Ya, saudaraku, pernah ada pengalaman ketika saudara mengalami luka di bagian tubuh saudara, ada nasihat bahwa dikasih garam, diolesin air garam. Tahukah apa yang terjadi ketika saudara yang luka itu diolesin air garam? Sakit, panas, ya, perih dan benyek. Bukan tambah kering, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi masih ada orang yang memegang prinsip bahwa ketika tubuhmu luka, ya dibersihkan dengan air garam. Hal yang lucu masih dipakai, saudara ya. Nah, ketika hati kita sedang terluka, ya, harusnya sudah kering, jangan dibasuh dengan air garam supaya apa? Lukanya cepat kering dan sembuh, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita datang kepada Tuhan, ada shalom, pembebasan dan keselamatan. Yang pertama, saudaraku, roh kita itu dibebaskan, diselamatkan. Jadi dalam tubuh manusia, dalam hidup manusia itu ada 3 bagian. Yang pertama dan yang paling hakiki adalah dalam tubuh kita ini ada yang namanya roh. Ya, roh ini yang harus dibebaskan. Dan yang kedua, dalam bagian tubuh kita ini ada yang namanya bagiannya jiwa, perasaan, kehendak. Dan yang ketiga adalah jasadnya. Apa ini jasadnya? Fisiknya, tubuhnya, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada, ya, kalau rohnya ini belum sehat, belum dipulihkan, ya, belum diselamatkan, maka yang terjadi adalah jiwanya akan terganggu, tubuhnya akan terganggu, ya. Tapi modal utama orang yang percaya, rohnya ini harus diperbaharui. Karena apa? Dari dalam itu akan mengalir keluar, saudara, membuat pikirannya sehat, membuat tubuhnya sehat. Mau dipoles apapun bagian tubuhnya, ya, mau kasih makanan 4 sehat 5 sempurna, pakai konsultasi gizi, ya, dengan modal keuangan yang besar, tapi kalau rohnya tidak diselamatkan oleh Tuhan, ya, perawatan tubuh ini sia-sia. Ya. Walaupun tubuhnya kelihatan bagus, fisiknya kelihatan bagus, tapi ya perasaan kehendaknya belum tentu bagus. Tapi kalau dibalik, kalau rohnya sudah diperbaharui, rohnya sudah diselamatkan, rohnya mengalami pembaharuan manusia baru, lahir baru, ya, maka akan mengubah pikirannya, akan mengubah pola hidupnya, dan akan mengubah kesehatannya. Rohnya dulu yang perlu diselamatkan, mengalami pembebasan dan keselamatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, selanjutnya dalam pertemuan ibadah, dalam ibadah onsen di gereja, Keluaran pasal 23 ayat 25 dikatakan demikian, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, ya. Dalam perjanjian lama memakai kata harus. Kalau dalam perjanjian baru itu tidak atau jarang kita jumpai kata harus, ya kan? Yang sering kita jumpai kata harus itu ada dalam perjanjian lama. Kalau begitu kan kita hidup di zaman perjanjian baru. Perjanjian lama kan tidak penting. Ya tidak begitu artinya. Dalam perjanjian baru tidak
perjanjian baru itu manusia baru, tidak perlu diharuskan, tapi dia tahu keharusan, ya kan? Tahu yang harus dilakukan. Nah, dalam perjanjian lama, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Jadi keharusan, syariatnya keharusan, ya. Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Ya, Tuhan akan memberkati roti makananmu, ya, dan air minumanmu. Itu berbicara masalah kebutuhan hidup, saudaraku. Jadi dalam perjanjian lama konteksnya, ya, shalom itu berbicara tentang kekayaan, tentang materi yang mencukupkan umat Israel dari kebutuhan hidup sehari-hari. Maka kata shalom itu dikatakan ketika datang dalam sebuah ibadah, Tuhan akan memberkati roti makananmu dan minumanmu. Jadi ada hubungannya bahwa pekerjaan yang kita lakukan, ya, mata pencaharian yang kita lakukan ada hubungannya dengan ibadah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini ketika kita ibadah, Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Kebutuhan kita itu akan dicukupkan. Ya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Allah akan memenuhi seluruh kebutuhanmu sesuai dengan kerelaan, kekayaan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Allahku, kata Paulus. Di sini dikatakan Ia akan memberkati roti makan dan air minuman, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah. Ada berkat, kesembuhan di dalam ibadah shalom, pembebasan dan kesembuhan, pembebasan dan keselamatan. Allah akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada lawatan Allah, ada urapan Allah, ada mukjizat Tuhan terjadi. Kan mukjizat Tuhan itu tidak tergantung tanpa, ya, ya. Tapi seringkali, saudaraku, faktanya bahwa orang yang mengalami urapan Allah, yang mengalami lawatan Allah, yang mengalami mukjizat Tuhan itu ada di tengah-tengah ibadah. Ya, tidak menutup kemungkinan di rumahnya sendiri ada mukjizat tentang kesembuhan, tapi itu hampir 1000 dibanding 1. Ya. Kenapa? Karena Alkitab banyak menceritakan hal yang demikian. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah melakukan satu pelayanan hanya pujian dan penyembahan. Hanya pujian dan penyembahan. Itu ada tim dari Jakarta, saudaraku. Dan saudaraku, di dalam pujian dan penyembahan itu fokusnya adalah lawatan Allah dan urapan Allah. Terjadi kuasa, mukjizat, kesembuhan ilahi. Ya. Ada sesuatu yang lucu. Ada yang berdoa begini. Sebelum ibadah, dia mengalami sakit yang seringkali ke kamar kecil, ya, bentar-bentar ke kamar kecil, bentar-bentar ke kamar kecil. Nah, dia ngomong sama saya, ya Pak, tolong doakan saya. Kenapa? Saya bentar-bentar ke kamar kecil, bentar-bentar kayak beseran gitu loh. Kalau bisa janganlah. Oke, sesuailah dengan kehendakmu. Minggu besoknya dia laporan, Pak, saya kok gak kamar kecil lagi ya? Susah juga ya. Bentar-bentar ke kamar kecil. Nah, dia minta supaya gak ke kamar kecil lagi. Salah permintaan ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Kenapa? Mintanya enggak supaya jangan ke kamar kecil lagi gara-gara itu. Ya, sesuailah dengan permintaan. Minggu depan dia bilang, kok saya sekarang jarang sekali ke kamar kecil ya. Nah udah, kembali normal saja.
Nah, itu yang pertama, saudara. Jangan salah meminta. Ketika terjadi pujian dan penyembahan lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu ada pelepasan kaki panjang pendek. Saya pastikan kaki saudara itu panjang pendek, gak ada yang sama. Ya, makanya ada yang ketika masa tuanya jadi tinggi sebelah ininya, pundaknya ini. Ya, itu dipastikan ada kaki yang panjang dan ada kaki yang pendek. Di situ sudah ketika ada pelayanan pujian dan penyembahan, Allah bertata di atas pujian umatnya. Di situ yang pendek itu jadi memanjang sama lurus. Ya, ini ada cerita di sini karena di sini banyak yang nggak percaya. Di sana saudara itu terjadi. Ya, ada cerita yang lagi. Ya, ketika ada kata shalom dan kita mau beribadah kepada Tuhan, saya berkata kepada sebuah pohon, kamu harus berbuah. Kamu harus berbuah. Kalau tidak berbuah, kamu saya potong. Kamu saya binasakan. Kamu harus berbuah. Saya tunggu sampai hari Minggu. Saya ultimatum. Ya, itu pisang yang ada di depan itu. Ini sudah lama, sudah tinggi, pohonnya daunnya lebar. Kok gak nongol-nongol jantungnya? Istri saya bilang, kok lama sekali ya mas? Udah berapa bulan itu? Ya, saya ultimatum dalam nama Yesus. Kalau kamu gak segera muncul jantungnya, ya, sebentar lagi ya, saya akan potong. Ya, seminggu kemudian ya, itu keluar jantung pisangnya. Oh, mau juga keluar gitu kan? Nah, saudaraku, ada shalom di situ, ada mukjizat dalam ketika kita membangun hubungan kepada Tuhan dalam ibadah. Ya, Tuhan mau kamu sejahtera, jauh dari sakit penyakit. Amin. Kalaupun hari ini kita merasa ada kelemahan tubuh dan sakit, percayalah Tuhan mau aku sehat. Katakan dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam tubuhmu, Tuhan mau aku sehat. Yang tadinya ya memang sih, saya dari kemarin sudah mulai kerasa badanku pegel-pegel, mulai hidungku mulai panas. Ya kan? Istri saya udah tidur aja. Tidur Sabtu Minggu suruh banyak tidur. Enggak lah, datang. Aku mau menyelesaikan ini. Ya, badan sudah terasa panas. Saya mandi jam 2, jam 3 baru mandi. Kata orang, jangan mandi malam-malam. Nanti apa? Masuk angin. Saya mandi jam 2, jam 3. Itu bukan malam, itu pagi. Pagi itu. Nah, kenapa? Jam segitu panas-panasnya suhu tubuh saya. Sudah lihat itu? Panas. Ya, di kepala ini suhunya panas. Ya, tapi ketika di kepala ini panas, jangan langsung disiram dengan air, itu bahaya, bisa stroke. Kenapa ada orang pingsan jatuh di kamar mandi? Karena kondisi tubuhnya kaget, tidak boleh langsung disiram dari atas. Pertama dari bawah dulu, kakinya ke atas dikit, baru seluruh tubuh. Kok jadi seminar kesehatan? Oke, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi, terpaut dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah kita mau tetap terpaut dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan? Ulangan 10 ayat 20 dan 21. Engkau harus takut akan Tuhan. Sekali lagi dalam perjanjian lama, kata harus itu pasti. Ya, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah. Haruslah engkau beribadah.
ya, dan berpaut, saudara. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Artinya apa? Ibadah itu komitmen. Saya mau ibadah, ya, komitmen pribadi dikatakannya. Engkau bersumpah, haruslah engkau bersumpah, ya kan? Kalau orang lain, ya, kata bersumpah itu dibaiat. Dibaiat itu dihisapkan dalam suatu oknum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini haruslah engkau bersumpah. Pokoknya aku tidak akan meninggalkan ibadah. Kayak gitu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Jadi bersama Yesus melakukan perkara besar. Karena itu kita dikatakan dialah pokok puji-pujianmu, dialah Allahmu yang telah melakukan, ya. Kalau kita merasakan bahwa Allah melakukan hal yang besar dalam kehidupan, kita pasti bisa memuji-muji Tuhan, ya, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, ya kan? Kita dapat melihat perbuatan tangan Tuhan dengan mata kita, bahwa pertolongan Tuhan itu datang selalu tepat waktu. Yang tidak tepat waktu itu kita, ya. Tapi pertolongan Tuhan itu akan datang selalu tepat waktu. Ya. Dan di akhir ibadah, di akhir doa kita selalu mengatakan hal yang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua doa kita, ya, semua ibadah kita rangkum dan kita tutup, kita akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, amin itu artinya ya dan pasti. Nah, kepastian itu hanya ada di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang lebih indah, tidak ada nama lain yang melebihi nama Yesus kuasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, siapkah kita menerima dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah? Apakah kita sudah siap, sudah ready? Ya, kita membangun komitmen bahwa Tuhan, kalau tidak ibadah ada yang terasa hampa, kalau tidak ibadah ada yang terasa kosong, ya. Kalau tidak ibadah ada sesuatu yang hilang, ya kan? Seperti halnya satu hari ketika kita biasa merenungkan, membaca Alkitab, satu hari kita tidak membuka Alkitab, tidak membaca Alkitab, ada sesuatu yang kurang. Kok Tuhan gak ngomong apa-apa, ya? Ya kan? Nah, kalau itu rutin, tiap-tiap hari, seperti kita makan nasi, kita setiap hari makan, ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam, ya. Kalau nggak makan siang, kayaknya lemes. Nggak sarapan masih bisa, ya kan? Tapi ketika nggak makan siang, kayaknya lemes. Apalagi kalau nggak makan malam, nggak bisa tidur. Ya, kita makan firman Tuhan setiap hari. Amin. Oke, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berkomitmen bahwa ibadah itu sesuatu yang penting dan mendesak. Bukan hanya sekedar penting, tapi sangat mendesak. Amin. Pemain musik dan singer silakan maju ke depan. Saudaraku, silakan untuk merenung dan saat teduh sejenak. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kehidupan kita semakin hak, semakin diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih
bahwa Engkau baik. Kami mau menikmati berkat kemurahan-Mu, berkat kemurahan-Mu dalam setiap ibadah kami Tuhan. Dan kami tahu Engkaulah sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber berkat, sumber kuasa, mukjizat dan kesembuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang perkasa dan hebat, yang tidak ada duanya, yang kami kagumi. Dalam berkat nama Yesus, saya percaya bahwa kita punya Allah yang hebat, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui kantong yang akan diedarkan, dan juga di balik kameramen ada kotak untuk dana renovasi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan menolong dan memberkati kami berkelimpahan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dari hari ke hari, dan kami juga diberkati dengan firman-Mu. Saatnya kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Inilah yang kami mau berikan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin maju dan melebarkan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menyebut Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ada saudara yang baru pertama kali hadir, angkat tangannya. Selamat bergabung beribadah bersama dengan kami, keluarga besar GBS Purwokerto, yang hari ini keluarga besarnya tinggal sedikit ya. Karena yang banyak yang absen ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menyambut saudara dalam berkat satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau melihat, menandai satu persatu umat-Mu yang tetap memegang teguh dalam kesetiaannya. Tuhan memberkati umat Tuhan pada hari ini, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat kuasa pertolongan Tuhan dari kesusahan. Karena Tuhan memerintahkan dalam kehidupan umat, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati seisi rumah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati pekerjaanmu, usahamu, warungmu, tokomu, ya, kuliahmu, studi. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya kita punya Allah yang dahsyat dan hebat dan perkasa, yang sanggup menolong kehidupan saudara